Karena diturunkan Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam tersebut malam hari, dia bingung. Rupanya siang harinya tersebut timbul sinar matahari, maksudnya terbit matahari. Kemudian juga lagi dipertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa pas di hari 10 Asyura atau Muharram, hari Asyura. Bertepatan juga terdain. Jadi makanya para ulama-ulama kebanyakan menganggap tersebut sholat subuh itulah nabinya Nabi Adam, saudara hadirin. Karena 2 kali sujud tersebut Nabi Adam tuh di alam permukaan. Sekali dilihatnya sujud menyesal atas dosanya, terbit matahari. Sekali lagi dipertemukan dengan Allah, sujud dia, maka 2 kali sujudnya, maka dikategorikanlah sholat subuh itu sholat Nabi Adam alaihissalam. Maka kita pun kalau memperbuat zikir-zikir khusus diri kita, Rabbana zolamna ampusana, itu maka dibuat. Karena kita tiap hari menzolimi diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita silaturahmi sekaligus kembali melanjutkan kajian kita. Semoga kiranya apa yang kita uraikan pada pagi hari ini diberikan Allah kita senantiasa kekuatan zahir batin untuk mampu memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Selawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Camat yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, para bapak-bapak kepala desa beserta perangkatnya, dan juga yang kita hormati kita banggakan, para alim ulama, ustadz-ustadz, ustazah, dan juga tuan-tuan guru yang kita muliakan, grup YouTuber juga yang kita banggakan, serta begitu juga Satgas, dan juga para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Hari ini kita masih dalam suasana tahun baru Islam 1444 Hijriah. Seyogianya Pak Bu, kajian kita memang hari ini bersambung, saudara hadirin. Cuman kalau tidak nanti diuraikan tentang kemuliaan hari Asyura, maka tidak dapat kita raih. Oleh sebab itulah saudara hadirin, tausiah kita pada pagi hari ini meraih kemuliaan hari Asyura. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, secara syariat, secara zahir, umur dunia ini memang semakin tua. Tapi secara hakikat, saudara hadirin, umur manusia semakin habis. Jadi kalau ada di antara kita Bapak Ibu, jatahnya tersebut dalam takdir Allah Subhanahu wa taala cuman 60 tahun umurnya, sekarang sudah 59, siap-siap saudara hadirin. Ya berarti kan tinggal 1 tahun lagi saudara hadirin, ya kan? Ya. Apalagi 59,5 sudah umurnya sekarang. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya.
pada bulan-bulan yang lalu kajian kita memang seyogianya memahami beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tapi insya Allah mungkin bulan depanlah terpaksa kita sambung. Karena kalau tidak diberikan tausiah tentang Muharram ini banyak orang lewat, saudara hadirin. Ya. Seperti contoh, ya, itu kadang-kala Pak Bu, nisfu Sya'ban banyak orang lewat. Dari ambil kemuliaan itu. Padahal itu tempat-tempat job yang sudah luar biasa. Rajab, Sya'ban, begitu juga hari Asyura. Karena kita anggaplah tahun inilah kita punya hari Asyura. Tahun yang akan datang belum tahu. Oleh sebab itulah di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa sih kok bolak-balik kita disuruh bertakwa tersebut? Karena problemnya Bapak Ibu, yang pertama sebagaimana yang pernah kita sampaikan, tidak ada yang bisa menjamin kita nanti matinya husnul khotimah, tak ada. Kecuali menjadi hamba oleh yang takwa. Ustadz pun belum tentu matinya husnul khotimah. Apalagi yang bukan ustadz. Hah? Loh iya kan? Ya camat pun belum tentu. Belum tentu ya kan? Ini satu kebanggaan buat kita ya, saudara hadirin. Kemarin-kemarin Pak Camat katanya kan mau hadir, tapi Allah belum takdirkan. Kalau tidak ustadznya Yazid Mufti Lubis. Iya, kan kita kontak dia dulu kan begitu ya. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak ada yang bisa menjamin kita husnul khotimah matinya. Begitu juga nanti yang kedua, di perumahan Sukabumi Balikpapan yang beralamat di alam barzah atau alam kubur, tidak ada yang bisa menjamin kita nanti enak di sana atau tidak, tak ada. Kecuali menjadi hamba Allah yang takwa. Maka Allah berikan warning, berikan tersebut ultimatum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tamsun nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri atau setiap orang mempersiapkan untuk hari esoknya. Kita dengar tadi kan, panitia musholla taqwa mempersiapkannya kan sampai jam 11 malam kan. Sebenarnya nggak usah dipersiapkan, beli aja yang sudah masak kan nggak payah. Ini mempersiapkan ini aja pun bukan tanggung lamanya, apalagi di akhirat. Walaupun belum ada bagian saya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ini Allah berikan saudara hadirin. Wal tamsun nafsum ma qaddamat. Dan hendaklah setiap diri, setiap orang harus ia lihat apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esoknya. Karena Bapak Ibu, persiapan kita yang pasti untuk kita. Kalau persiapan orang belum tentu, itu harus pakai syarat dia. Anak kita sendiri pun belum tentu sampai doanya. Anak sendiri, apalagi anak orang lain. Ya. Kenapa? Mesti pakai syarat. Kan sering kita sampaikan, alam barzah itu Pak sama dengan dunia pada hakikat yang sebenarnya. Cuman alam barzah disebut alam sekat antara dunia dengan akhirat. Bisa tembus pandang ke surga, bisa tembus pandang ke neraka, bisa tembus pandang ke dunia. Itu maka disuruh ulama itu. Sesuai ayat Al-Quran surah Muhammad ayat 19 itu. Suruh ngirimkan tersebut. Jadi kalau kita ngirim surat kemana-mana di dunia ini, sampai dengan syarat, dua syaratnya. Perangkonya kilat, alamat jelas. Kalau tidak, tak sampai, saudara hadirin. Begitu juga ke perumahan Sukabumi Balikpapan. Dua syaratnya. Satu ikhlas yang ngirim, satu lagi harus soleh atau soleha. Berapapun banyaknya anak awak, kalau tak soleh tak sampai. Itulah sebabnya doa si soleh pun belum tentu sampai, saudara hadirin.
Belum tentu. Kan si soleh kan belum tentu soleh. Si selamat pun belum tentu selamat. Ya. Nah, ini perlu kita pikir. Wattaqullah, kata Allah, diulang lagi ayat dua kali. Dan tetaplah kamu bertakwa pada Allah. Ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Ya. Itulah bulan yang lalu maka kita sindir. Sebenarnya sindir mengingatkan. Ya. Pak Camat mungkin lebih tahu lagi, saudara hadir. Ya, bapak-bapak kepala desa kan 1,5 M duit bantuan untuk desa Pak ya, 1 tahun ya kan. Saya nggak camat saya, tapi saya tahu. Ya. Ya. Alhamdulillah. Walaupun tidak amanah 100%, ya minimal 95 ya. Boleh mencuri tapi jangan ada orang merasa kehilangan. Ya. Gimana Ustaz? Ya nggak mungkin di sini kita sampaikan. Datang ke rumah kalau itu yang mau dibawa ya saudara Adil. Ya. Datang pula jeruk ya kan. Nggak cocok lah sarapan jeruk ya kan. Memang lain-lain tempat tuh lain-lain ya. Lain lubuk lain ikannya memang ya, betul lah. Kalau ini kan untuk dibungkus, nah cocoknya ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Allah menyampaikan tersebut supaya kita persiapkan untuk hari esok kita. Dan tetaplah bertakwa kata Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengetahui apa yang kamu buat, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Ini ngeri juga ini. Kalau kita riset betul ayat ini Pak, ngeri betul saudara hadirin. Allah Maha mengetahui. Kita nggak usah tidur aja pun tahu Allah. Tunduk aja pun tahu Allah. Semua yang kita buat, apa nggak ngeri? Nah justru itulah karena kita masih dalam suasana tahun baru Islam. Di hari tahun baru Muharram ini Bapak Ibu, ada satu hari yang sangat mulia yang perlu kita raih dan rebut kemuliaan hari Asyura itu. Kapan itu Pak Ustaz? Besok Senin, hari Asyura. Sebenarnya hari Asyura itu yang sebenarnya bahasa Arabnya Asyara, 10 bulan Muharram atau hari Muharram. Cuman orang-orang dulu payah bilang Asyara. Asyara itu artinya 10. Orang-orang dulu syura. Nah, jadinya ke syura saudara hadir. Ya. Dan perlu kita sadari Bapak Ibu, hari, minggu, bulan harus kita tersebut wajib meyakini tidak ada yang sial hari, tidak ada yang sial minggu, tidak ada yang sial bulan. Cuman ada yang lebih bagus. Yang sial tak ada, yang lebih bagus ada. Makanya ada yang baik, ada yang terbaik, ada yang paling baik. Ya. Jadi pada saat tersebut, bulan Muharram ini, maka perlu kita raih, perlu kita rebut tersebut, ya. Karena sangat bersejarah. 10 para nabi dan rasul Allah, Bapak Ibu, itu diterima tobatnya, diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu kita raih. Itulah sebahagian suku-suku tertentu bulan Muharram itu dimuliakan betul. Karena bulan itu adalah bulan tersebut yang dimuliakan Allah, dipertemukan, diterima tobatnya. Tidak boleh kita berbuat yang sifatnya terlalu ria-ria. Makanya tidak boleh sebagian suku-suku tertentu. Kenapa? Nanti dapat kiparat. Ya. Malah sebagian juga kadangkala ada yang memang menyalah dari hukum agama. Kenapa? Kita tersebut kadangkala dibuat istilahnya muja-muja. Itu yang salah itu saudara hadirin. Karena pada umumnya Pak, itu nyuci keris, mandiin keris itu biasanya tersebut memang Asyura. Sebenarnya nggak salah, mandiin keris itu nggak salah yang sebenarnya. Cuman maunya jangan keris aja yang dimandiin supaya adil. Cangkol mandiin,
parang babat, mandiin. Ya, jadi bukan keris saja, saudara hadirin. Itu kadang-kadang timbul pemujaan, di situ salahnya itu, saudara hadirin. Islam tak boleh. Maka kalau di Jawa kadang-kadang sholat, nyugih juga. Sholat, tapi sajen juga. Ini yang menyalah, itu, saudara hadirin. Belum 100% Islamnya, saudara hadirin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Lantas apa yang mau kita raih dan buat di bulan Muharram ini, terutama hari Asyura? Yang pertama kata Nabi, kita perbanyak tersebut minta ampun, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang tak punya dosa kita ini, Pak. Tambah kelas kita tambah tinggi, tambah banyak dosanya. Kenapa Pak Ustaz? Bermain lebih hebat, saudara hadirin. Makanya banyak orang pintar tapi belum tentu orang benar. Banyak orang benar belum tentu orang bijaksana. Islam menghendaki pintar, benar dan bijaksana. Ya. Banyak orang benar juga, tapi enggak orang pintar, tokoh-tokoh orang. Banyak orang tersebut tapi tidak bijaksana, pintar, benar tapi tak bijaksana. Berantem saja kawan dibuatnya, saudara hadirin. Ya. Inilah Islam tuh zahir batin dia. Diperbanyaklah kita di bulan Muharram ini, Bapak Ibu, perbanyaklah minta ampun, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertama Nabi Adam, Pak Bu, dalam sejarah 1000 tahun umurnya. Dalam sejarah. Makanya Nabi Adam tuh enggak sampai tersebut satu hari akhirat di surga, enggak sampai. Kan Nabi Adam itu dalam sejarah 1000 tahun umurnya, Bapak Ibu. 100 tahun itu sudah dipakai di sorga. Ya, 100 tahun dipakai di sorga. Silakan wahai Adam, seluruh apapun makanan yang ada di sorga ini bebas. Yang manapun kau mau bebas, kecuali yang satu ini jangan kau makan. Ya. Kenapa dibuat Allah? Untuk menguji kita manusia ini, saudara hadirin. Bisa apa enggak amanah? Kita pun begitu kadang-kadang. Udah disuruh masing-masing satu kotak satu, diambilnya dua kotak kadang-kadang. Saya nggak bisa Pak Ustadz kalau nggak 2 kotak. Nah ini kadang-kadang orang nafsunya, saudara hadirin. Ya. Nah ini saudara hadirin. Karena dimakan tersebut buah khul dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, maka diturunkan Allah satu pelanggaran yang dibuat oleh Nabi Adam dengan Siti Hawa. Satu. Diturunkan Allah Nabi Adam zalim, maka minta ampun Nabi Adam, sujud selama 40 tahun dengan Rabbana zalamna. Itu istighfar Nabi Adam. 40 tahun sujud, bayangkan cuma satu membuat pelanggaran. Di dalam sejarah lebih kurang 300 tahun lamanya baru dipertemukan Adam dengan Siti Hawa. Maka dibuang dari surga. Itu malam hari Pak dalam sejarah. Makanya bingung Nabi Adam tuh. Malam hari dibuang, bingung dia. Satu di timur, satu di barat. Maka kalau jalan-jalan Bapak ke India, dekat kampung saya sana, saudara hadirin. Iya. Kan kawan-kawan lama kita, Raja Skana. Nah, cuman udah meninggal kawan itu memang kan. Ya, nanti sekali-sekali lagu India kita. Bukan ustadz yang lain juga bisa punya lagu. Kita juga bisa bernyanyi. Ya, cuman kita kan udah tua-tua nih malu nyanyi. Siapa yang bayar? Itu problemnya. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Timur Tengah. Lebih kurang dalam sejarah. Setelah sujud Nabi Adam 40 tahun dengan baca istighfar Rabbana zalamna, lebih kurang dalam 300 tahun dipertemukanlah dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah namanya. Kalau Bapak Ibu yang sudah haji, umroh, tahulah itu saudara hadir. Maka disebut Jabal Rahmah. Jabal artinya bukit atau gunung, rahmat kasih sayang. Jadi dipertemukan bukit kasih sayang, bukit pertemuan. Nah, itulah orang Arab tuh dijadikannya bahan di toko-toko nyawa yang datang. Tujuannya apa? Kalau belum dapat jodoh, nanti dikasihnya kertas sama spidol. Maksudnya tulis supaya dapat jodoh di sini makbul, kira-kira begitu. Tapi kalau saya dulu saya bilang, nih tak mau saya bilang. Ya buat apa buat cari jodoh sampai sana? Orang di Medan pun bertepe, di Kota Lembaru aja pun bertepe. Ya.
Entah pun ada yang simpanan-simpanan, kita tahu. Mohon maaf Pak Camat ya. Mohon maaf ya. Saya kebetulan Pak Camat, kalau tahu namanya, tahu saya tukang nokoh apa enggak tahu. Iya. Iya. Bukan maksudnya basa-basi itu. Memang begitulah Allah ajarkan Al-Quran itu. Kalau kita mampu sudah mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri, mati hisi, nanti kita bisa tajam pendengaran kita tersebut, kasap dia. Ada orang kasap lidahnya, mulutnya, ada yang kasap telinganya, ada yang kasap hidungnya, ada yang kasap pandangan matanya, ada yang kasap tangannya, dipegangnya sesuatu, tahu dia di mana dibeli, bagus apa tidak, tahu. Saudara, astagfirullahaladzim. Maaf kata, dipegang begini karena orang yang sudah kasap, tahu dia di mana dibeli, apa duitnya halal apa enggak. Nah, itu sebenarnya bukan tanggung. Ya. Cuman tidak boleh kita saling salah menyalahkan. Kalau ini kurasa kurang bagus kalau segini, tapi sekotak baguslah saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah inilah persoalannya, maka disuruh kita minta ampun, bertobat. Nabi Adam satu aja membuat pelanggaran 300 tahun lamanya baru dipertemukan kembali. Makanya sedih kali Nabi Adam itu Pak Bu. Karena Siti Hawa kan cuma satu, tak ada pilihan, itu masalahnya. Kalau orang sekarang mati pun bininya nggak ada masalah. Kalau dulu istilah kan patah tumbuh hilang berganti. Kalau sekarang patah tumbuh berganti-ganti. Mati pun suaminya, nggak ada heboh kali kalau zaman sekarang. Orang masih banyak yang nunggu, ya, masih banyak yang nunggu. Nabi Adam gimana nggak sedih kali? Cuman itu satu-satunya, bukan tanggung. Ya, bersyukurlah kita saudara hadirin. Kalau Nabi Adam dibuat Allah seperti itu, kita umat Muhammad meninggal bisa gonta-ganti. Yang penting benar, itu yang perlu. Bini 2, 3 itu pun gak ada masalah dalam Islam. Yang penting betul-betul adil. Kan begitu dia. Saya suruh kok, pejabat-pejabat saya suruh itu. Kalau mau poligami daripada berzina. Tapi dengan syarat, belikan satu rumah. Masing-masing punya rumah. Masing-masing punya mobil. Masing-masing punya sepeda motor. Buat tersebut santunannya berapa tiap bulan? 10 juta satu orang. Harus begitu dia. Kita kadang-kadang Islam ini kan bikin fitnah. Mau kepingin banyak bininya, orang kerja pun lah mocok-mocok. Kojo sahibu tak kojo 500. Kojo tak kojo punawak cuma 500 sudah ada. Ya, mau kepingin bini taruh sana taruh sini. Nauzubillah min zalik ya. Ya, itu kemarin saya tawarkan orang, Mbak, saya bilang, saya tanya, kebetulan dia katanya masih gadis. Iya Pak Ustadz. Ini ada orang cari, cuman tak cocok atau tidak nggak tahu. Lebih kurang umurnya tersebut 60 tahun lah, lebih kurang. Bapak nih, Mbak mau dibuat istri muda dengan catatan kata dia rumah dibelikan 1, mobil dibelikan 1, sepeda motor dibelikan 1, tiap bulan dikasih 2,5 juta. Mau apa enggak? Hampir separuh mau dan separuh tidak. Karena suami yang betul pun kadang-kadang belum tentu dapat itu. Belum tentu. Ya. Mikir dia saudara hadir. Maksudnya Islam itu kalaupun kita berumah tangga seperti itu buat. Supaya apa? Jangan timbul dosa, jangan timbul fitnah. Ini mentang-mentang dapat bantuan desa, ilaha illallah. Udah ada gundiknya di sana. Udah ada gundiknya sana. Awas hati-hati saudara hadir. Iya. Saya sih ceramahkan di mana-mana Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita tersebut, kalau bandel kali nggak bisa dikasih tahu, sudah 7 kali dikasih tahu nggak bisa. Asik buat dosa aja kerjaan tersebut, lebih bagus kita WA, saya bilang malaikat Israel. Daripada menyomak saja kerjanya. Ya. Nah ini peristiwa tersebut, maka disuruh Bapak Ibu banyak minta ampun. Karena diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Adam tersebut malam hari, dia bingung. Rupanya siang harinya tersebut timbul sinar matahari. Maksudnya terbit matahari.
Kemudian juga lagi dipertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa pas di hari 10 Asyura atau Muharram, hari Asyura. Bertepatan juga terdain. Jadi makanya para ulama-ulama kebanyakan menganggap tersebut sholat subuh itulah nabinya Nabi Adam, saudara hadirin. Karena 2 kali sujud tersebut Nabi Adam tuh di alam permukaan. Sekali dilihatnya sujud menyesal atas dosanya terbit matahari. Sekali lagi dipertemukan dengan Allah, sujud dia, maka 2 kali sujudnya, maka dikategorikanlah sholat subuh itu sholat Nabi Adam alaihissalam. Maka kita pun kalau memperbuat zikir-zikir khusus diri kita, Rabbana zolamna ampusana, itu maka dibuat. Karena kita tiap hari menzolimi diri. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam dalam sejarah. Nabi Yunus itu ditegur Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Ditinggalkannya kaumnya. Ditinggalkannya kaumnya tersebut, pergi dia melanglang buana, saudara hadirin. Naik kapal besar, beratus orangnya di kapal itu. Tapi anehnya di tengah lautan tersebut, kapal itu kata Allah dalam Al-Quran Tuhan tidak bisa jalan, baling-balingnya itu nggak bisa jalan, macet. Ya. Saya sudah pernah Bapak Ibu saya alami naik kapal dari Belawan sampai Pontianak, berangkat jam 4 sore sampai Pontianak pas maghrib. Rupanya memang di kapal itu memang enak memang. Apalagi kapal-kapal pesiar itu Pak, subhanallah, memang enak memang. Disediakan lengkap. Ya, kalau dulu setahu saya untuk menghindari berzina tersebut orang-orang awak-awak kapal itu ada spesial boneka. Kalau sekarang canggih Pak, boneka sudah ada sekarang bisa hidup boneka. Sudah canggih. Di Jepang, Eropa, Cina, Jakarta pun masih banyak sudah sekarang. Ya. Itulah sebabnya laki-laki abad modern ini kadang-kadang banyak yang tidak mau lagi menikah. Kenapa? Banyak kali buang duit. Maka dibeli boneka. Ya boneka itu bisa hidup jalan. Ya, bisa jalan tersebut tergantung kita remote-nya, saudara hadirin. Tahulah boneka mirip 17 tahun selamanya, saudara hadirin. Ini orang boneka, karet dia dibuat. Ya. Nah ini saudara hadirin. Pada saat di tengah lautan tersebut, kapal itu macet. Datang kapten, diundilah dengan sudah musyawarah dan mufakat. Siapa yang kena undian, dia ikhlas, ridho, dibuang ke laut. Diundi pertama, kena Nabi Yunus. Diundi kedua kali, kena juga Nabi Yunus. Diundi ketiga kali, kena juga Nabi Yunus. Paksalah ikhlas. Dibuanglah ke laut, sudah. Tapi Allah takdirkan dalam Al-Quran Tuhan. Datang ikan nun, kalau istilah sekarang ikan paus. Dibuang Nabi Yunus, rap masuk. Wahai ikan, kata Allah, kau telan Nabi Yunus, tapi jangan kau makan. Jangan diremukkan. Ya. Masuk Nabi Yunus di dalam, Bapak Ibu. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis kayak tersebut di akuarium, saudara hadir. Kalau jalan-jalan, lupa saya tempatnya, Jakarta sudah ada itu, Malaysia ada, saudara hadir. Kita masuk ke dalam itu seperti di dasar lautan kita ada. Ya, nampak kelihatan semua sudah yang keliling. Orang kayak kaca dia. Begitulah Nabi Yunus. Dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Yunus itu tersebut. Di dalam ikan nun itu dia tidak mati. Di dalam tersebut ikan itu dia berzikir. Maka pada saat dimuntahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikan nun itu waktu sore. Ya, waktu sore. Jadi kalau Nabi Adam tadi waktu pagi. Dimuntahkan Allah, seketika Allah jadikan ada kambing beri-beri tersebut yang lagi menyusui anaknya. Nah, itulah diberikan Allah. Maka sujudlah Nabi Yunus alaihissalam 4 kali pada saat itu. Syukur yang pertama, dia tidak mati dalam ikan nun. Syukur yang kedua, dia tersebut bisa melihat. Ya macam kita rekreasi lah, wisata di dasar laut. Sujud yang ketiga, Nabi Yunus tersebut tidak mati. Ada yang memberikan susu baginya, saudara, untuk kembali segar.
Ya. Sujud yang keempat, kembali tetap hidup dia, saudara hati. Maka sujud 4 kali. Maka dikategorikan oleh ulama, sholat asyar itu sholat Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Makanya disuruh, kalau kira-kira persoalan kita gawat Bapak Ibu, siap asar, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalaulah setiap orang setiap asar baca zikir itu, baca tasbih itu, makanya kadang-kadang goncang arastu. Ini mungkin itu juga yang sampaikan oleh tadi ketua FKSM, saudara hadir. Kenapa kok tambah banyak masjidnya, kok tambah kurang? Mungkin mengamalkannya kurang, saudara hadirin. Itu problemnya, saudara. Karena banyak orang paham tapi belum tentu ngamal. Maka saya doakan di setiap ceramah itu, semoga Allah memberikan kita kekuatan zahir batin untuk mampu memahami sekaligus mengamalkan. Banyak orang paham tapi belum tentu ngamal. Banyak orang ngamal tapi tak paham, sesat, saudara hadirin. Ya, mungkin itu juga boleh jadi. Ya, sampai rumah nanti ditanya, apa cerita Ustaz tuh? Itulah saya pun bingung. Ya, kenapa kok bingung? Masa Nabi Adam tersebut? Jadi tujuannya, saudara hadir, supaya dapat kita muliakan 10 para nabi dan rasul Allah. Nabi Nuh lebih parah lagi ceritanya, saudara hadir, dalam sejarah. Ya bayangkan kemarau. Masa suruh tersebut bikin sampan, bikin kapal. Gila betul memang Yunus ibn Nabi Nuh dikata tersebut. Ya. Nabi Nuh itu nama aslinya Abdul Ghaffar, si tukang nangis. Karena satu ketika pernah dia menghina hewan. Istilah kita, hewan itu lain dari yang lain. Matanya 3, biasa 2 kan 3. Dihina, ditegur oleh Allah. Wahai Nuh, kenapa kau tersebut menghina itu? Siapa yang punya itu? Kau ya Allah. Dirimu, kau ya Allah. Semua kau. Ini dia sejarahnya Nabi Nuh tersebut. Menangis kemana-mana, saudara hadirin, karena merasa bersalah kepada hewan tersebut, menghina ciptaan Allah subhanahu. Maka kita tidak boleh menghina orang. Sekedar memberikan pandangan boleh. Maka Islam tidak boleh saling salah menyalahkan. Tidak boleh, saudara hadirin. Sikit-sikit masuk neraka, sikit-sikit masuk neraka. Kalau tasawuf masih mendingan masuk neraka daripada gak kemana-mana. Loh, kan cuma 2 tempat ya kan? Jangan pikir kalau udah ngaji ini masuk surga. Belum tentu. Orang tadi selamat pun belum tentu selamat, si soleh pun belum tentu soleh. Yang sering selamat itu jamin 99% si sangkot, saudara hadirin. Itu yang ada jaminan si sangkot. Ya. Nah ini peristiwa tersebut Allah subhanahu wa ta'ala. Buatlah kapal, wahai Nuh. Karena nanti akan terjadi tersebut bandang besar. Kalau istilah kita kan tsunami itu satu pulau tsunami. Ini dunia, tsunomo mungkin, saudara hadirin. Ya. Tapi sebelum siap, dihinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibuatlah kapal, baru separuh siap, subhanallah. Datang orang kampung, dibuat tempat toilet, jamban, WC, kan jahat. Umat Nabi Nuh itu jahat. Kaum-kaum Yahudi itu Pak jahat. Maka sampai sekarang gak usah percaya. Rusak Indonesia ini juga Yahudi dan komunis, saudara hadirin. Itulah sebabnya kalau dalam istilah Imam Ghazali, rusaknya negeri ini, rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama karena tidak mampu berkata dengan yang benar. Ya, bukan tahun-tahun. Makanya ada istilah Nabi dalam hadis tersebut, al-ulama ghafilun. Banyak ulama-ulama yang lalai. Maksudnya penjilat. Tidak memberikan pencerahan kepada umat. Kalau sudah begitu yang terjadi, nanti tunggu tanggal mainnya, bala akan terjadi lagi. Ya. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Baru separuh kapal itu tersebut dibuat orang tempat toilet. Taulah namanya toilet, maaf kata, macam-macam isinya. Ada yang daun tumbuh, ada yang genjer kang, macam-macam. Ya. Ada yang jeruk bulat-bulat,
Satu ketika Allah takdirkanlah orang yang stroke dan juga pincang kakinya. Ya, stroke ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Seperti saya sampaikan, corona sudah habis, tapi penyakit BPSS sekarang melanda di mana-mana, saudara hadirin. Ya. Corona sudah habis, tapi penyakit BPSS sekarang melanda di mana-mana, saudara hadirin. Penyakit apa itu Pak Ustaz? BPSS, belum pensiun sudah stroke. Oh, hati-hati Pak ya. Yang ada pensiun, kalau kami ini tak ada pensiun. Ya, alhamdulillah Ustaz tidak ada pensiun. Itulah pernah saya ngajar ilmu tasawuf di rumah saya buat. Jadi ada beberapa orang muridnya. Dulu kami Pak Ustadz sudah banyak belajar kesana kemari, tapi nggak sempat khatam, nggak sempat tuntas kajinya. Kenapa Pak Haji? Saya bilang, duluan Ustadznya, gurunya meninggal. Saya kasih tahu, insya Allah Pak, bukan mendahului Allah. Kalau sekali ini Bapak belajar tersebut sama saya, insya Allah tidak duluan gurunya meninggal. Ya memang betul. Iya memang betul, nggak duluan. Orang dulu sebagian meninggal. Kenapa kok nggak duluan? Ada dua sebab. Makanya ustadz-ustadz ini kadang-kadang panjang umurnya. Pertama, masih dibutuhkan manusia atau masyarakat untuk pencerahan. Yang kedua, kita ustadz-ustadz ini adab harus tinggi, harus lebih mulia. Tidak boleh kita mendahului yang tua-tua, saudara hadirin. Kurang bagus adabnya, saudara hadirin. Ya. Bukan saya mendoakan yang tua-tua ya kan? Tapi adab sopan santunnya janganlah mendahului yang tua-tua, kurang sopan saudara hadirin. Ya. Itu makanya saya bilang, iya Pak Ustaz, iya. Nah, udah sebagian udah meninggal kawan. Ada yang masih 54 segala macam meninggalan saudara hadirin. Kadang-kadang pula gimana lah orang dia tak sabar. Belum sampai kajian tuh, bapak-bapak kan, ibu-ibu kan belum sampai kajian tuh, nomor WA malaikat Israel saya bilang. Ya, memang perlu diketahui untuk perpanjang kontrak. Ya nggak usah pun panjang kali murawa, nggak usah sampai 100, nggak usah, karena 100 sejarah, 100% itu jarang. Sholat itu pun 100% jarang. 99 sudah cukup. Ustadz ini pun baiknya 100% tak ada itu. Tak ada, apalagi pejabat lebih parah lagi saudara hadirin. Cukup 99. Jadi umur itu pun begitu juga, nggak usah sampai 100. Ya 99 cukup lah. Ya 99 cukup saudara hadirin. Orang sudah pematian, baru belakangan. Ya. Nah ini saudara hadirin, dibuat tempat toilet. Satu ketika ditakdirkan Allah, datanglah mau buang air besar, maaf kata, sakit stroke dan juga pincang kakinya. Taulah namanya orang jalan pun payah. Jadi waktu tongkrongan tersebut dia nongkrong, rupanya megangnya tersebut kurang bagus, licin, kecemplunglah saudara hadirin ke dalam. Tapi aneh bin ajaib, ceritakan Allah dalam surat Nuh itu, bukan tanggung-tanggung. Masuk ke dalam, beselemaklah kawan tuh kan. Ya macam-macam, ada yang daun ubi tumbuk saya bilang. Ada yang ikan dikerek diangkat lagi, cobalah. Orang mendeling itu, ya, pelit untuk makannya ya kan. Nah. Masuk dia, aneh bin ajaib. Badan yang sakit stroke sehat kok kuat, kaki yang pincang kok bagus. Pergi dia cepat pulang. Ya, orang pada nengok semua. Pak, ada apa? Inilah, kok bisa jalan bagus, kok nggak sakit lagi? Diceritakanlah. Orang kampung tak percaya, tambah gila kali kawannya. Karena memang nggak mungkin lah masuk di akal kita kan. Di antara jamaah tersebut ada satu orang diam-diam, sama persis seperti cerita Isra Mi'raj baginda Rasulullah. Dikumpulkan seluruh sahabat-sahabat Nabi yang begitu banyaknya. Diceritakan terus, saya baru pulang, berangkat tadi habis Isya, lebih kurang jam 9. Kemana? Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Terus naik ke langit, pertama, kedua, ketiga, sampai ke aras. Lewat lagi aras, summa stawa ala kemudian Allah, lewat lagi saudara hadirin.
Belum subuh udah nyampe lagi. Diceritakan sama sahabat. Gila kurasa Muhammad nih. Ya, begitu banyaknya, satu pun tak ada yang percaya kecuali Abu Bakar. Melapor sahabat yang lain kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa? Gimana menurutmu? Ini Muhammad begini-begini. Lebih dari itu pun ceritanya, kalau dia yang bercerita, saya yakin dan percaya. Diam-diamlah di antara masyarakat itu Pak, ada yang buta matanya. Tak percaya, enggak percaya dia sebenarnya. Pergi dia diam-diam tersebut. Ikut juga saudara hadirin, dicoba-coba. Tahu lah namanya orang buta, tak kotek, kan tongkatnya kan payah. Ya. Rupanya sudah tersebut jatuh juga kawan tuh, orang tak nampak. Yang nampak aja pun kadang-kadang bisa jatuh, apalagi tak nampak. Ya kita kan seringnya begitu, nampaknya kita kadang-kadang, tapi jatuh juga, kepelukan tuh kadang-kadang. Iya, jatuh juga kadang-kadang. Jatuh itu bukan dari atas saja, jatuh kepelukan kawan pun jatuh juga, namanya itu Imron Iman Ronto. Itu problemnya. Kan itunya penyakit laki-laki kan, mana ada. Penyakit laki-laki tak ada kecuali cuman perempuan. Penyakit perempuan tak ada kecuali cuman fulus. Anak fulus, mulus. Ya. Walaupun tidak semua sama ya kan. Tapi Arif tadi pemain semua. Sehat kawan tuh bisa nengok. Ya, barulah heboh tersebut orang kampung masyarakat. Yuk, hebat dia jadi obat. Masing-masing lah bawa ember, bawa baston, sampai ada yang berantem. Kau pun banyak kali aku ambil, kau pun banyak kali, aku nggak kedapatan. Siap kapal tuh. Begitulah Allah hebatnya. Kayak tak masuk di akal. Kita pun Pak Bu kalau ikhlas tahu ilmunya, kadang-kadang tak masuk di akal kita. Tidak disangka-sangka, kalau istilah bahasa Al-Quran kan bukan tanggung-tanggung. Tidak disangka-sangka kadang-kadang kita tersebut bisa haji, bisa punya rumah, bisa punya mobil, semua saudara hadirin. Padahal kalau diukur cuman kerja, kita cuman ngajar-ngajar, peripat-peripat berapa lah. Apalagi di mana-mana kita ngajar. Kan ustaz-ustaz nih, ya begitulah di mana-mana. Ya persis kayak Nek Damri, jauh dekat sama. Nggak tahu lah saya nggak jauh, cuman saya tadi mohon maaf nggak sempat di sini sholat di Baitul Salam, karena saya lihat jauh kali nih, ya sholat kami di Baitul Salam ya, nah saya usahakan sholat berjamaah subuh tuh ya. Nah ini baru yang pertama saudara hadirin, yang perlu kita raih dan rebut di bulan Muharram, terutama besok hari Asyura. Perbanyaklah minta ampun. Kalau Nabi Adam minta ampunnya Rabbana zalamna dan seterusnya. Kalau Nabi tersebut Yunus la ilaha illallah. Kalau kita istighfar Pak, mau panjang pendek tidak ada masalah. Yang penting kontak batinnya yang perlu tuh kalau bisa. Makanya salah satu supaya khusyuk kita baca istighfar, pejamkan mata. Jangan buka matanya. Mata batinnya yang perlu dibuka. Pada saat kita istighfar, tengok dengan batin ke atas. Yang dilihat tersebut, diri kita melihat ke atas. Inilah yang diistighfarkan. Astaghfirullahaladzim. Sampai bisa merinding. Nanti lama-lama bisa netes air mata. Kalau bisa netes air mata Pak, alhamdulillah diampunkan Pak. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah diampunkan Allah. Memang kadang-kadang netes air mata ini yang payah. Netes air mata sendiri dengan rame-rame beda. Kalau rame-rame gampang netes air mata. Makanya tidak tanya Allah, kenapa kau nangis? Ya gimana nggak mau nangis ya Allah? Semua orang nangis, masa awak sendiri nggak nangis? Beda dia. Iya beda. Tapi kalau sendiri memang payah netes air mata tuh. Udah netes pun air hidung, air mata belum. Kalaupun netes kita air mata kita sendiri istighfar, mungkin karena tanggal tua saudara hadirin. Itu pun bisa juga kadang-kadang. Nah ini artinya, ingatlah dosa kita dari ujung rambut sama ujung kaki. Karena dalam kajian tasawuf beda dosa tangan, beda dosa telinga, beda dosa kaki, dosa mulut, semua beda-beda. Maka nanti di akhirat itu akan jadi saksi. Sering kita baca Yasin itu kan.
Al-yauma nakhtimu, semua jadi saksi. Memang betul ya Allah, aku yang megangnya. Awas hati-hati, tangan yang megang. Apa yang kau pegang? Itulah nggak tahu saya. Tapi nggak bisa dilepas megangnya. Kenapa? Enak kali. Ya orang cuit berapa juta, apa nggak enak kali? Ini pasti pikirannya udah menceng semua ini. Udah mencong semua pikirannya. Iya. Mencong ya kan. Nah ini saudara hadir. Dosa kaki beda lagi saudara hadir. Jadi ma'rifatkanlah dari ujung kaki dan ujung rambut, kita ingat dia. Kalau nggak bisa diingat, baca satu-satu. 7 kali istighfar, sebutkan ya Allah, astaghfirullahalazim alladzi, sampai 7 kali sebutkan ya Allah, ampunkan ya Allah seluruh dosa-dosa kakiku yang pernah mijak segala macam. Kadang-kadang kan macam-macam. Itulah sebabnya kalau kita istighfar tuh minta ampun, tobat pada Allah, jangan kuat-kuat apalagi malam-malam. Ya Allah, dulu saya pernah begini-begini ya Allah. Ya, misalnya mencuri harta orang, dulu pernah saya mencuri ya Allah, rambutan orang ya Allah, kuat-kuat dengar sebelah. Jadi kaunya sebenarnya selalu pantas habis saja. Ketahuan ke doa awak ya kan. Ya, atau juga kita pernah berbuat orang yang tak bagus, maaf kata, ya, menyalahi anak orang, ya Allah, dulu saya perbuat ya Allah, berzina ya Allah, memang gak banyak Allah, cuma 25 kalinya, gila kawan nih katanya. Nah ini yang pertama saudara hadir. Gimana kita ini? Waktu kita habis. Ya, minum kita dulu kalau gitu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hargai juga, kan ada lagi tersebut undangan tadi kan. Inilah yang pertama kita rebut dan kita raih Bapak Ibu. Mumpung ada kesempatan waktu kita. Besoklah itu, mulai nanti malam saudara hadir. Kalau bisa nanti tahun-tahun depan perlu kita buat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau setiap hari Asyura, nisfu Sya'ban kita buat rame-rame. Karena itu hebat, nolak bala sekampung itu hebat saudara hadir. Zikir tausiah. Kalau saya Pak, saya buat tiap tahun. Ini nanti insya Allah besok di Perumnas Helvetia. Mulai dari asyar berjamaah, nanti baru tausiah, nyantuni anak yatim, buka bersama, sholat maghrib tutup berjamaah. Ya, kalau tempat lain kita buat pagi, jam-jam 8. Mulai dari tersebut, sholat duha, kemudian saudara zikir tausiah, nanti sholat tasbih, nyantuni anak yatim, baru sholat asyar. Artinya hari-hari yang bersejarah itu kita manfaatkan waktu dan kesempatan kita. Ya. Nah ini yang pertama kita buat dan perbanyak. Yang kedua kata Rasulullah, perbanyaklah puasa. Sebab baginda Rasulullah pada saat hijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah itu dilihat oleh Nabi orang-orang Yahudi dan Nasoro itu puasa. Heran Nabi Muhammad saudara hadir. Wahai kaum Yahudi, kenapa kalian hari ini kok puasa? Hari apa rupanya? Maka dijawablah oleh kaum Yahudi, ya Muhammad, kami puasa hari ini itu dulu atau nenek moyang kami selalu disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam puasa. Kalau tiba hari ini, hari apa rupanya? Hari Asyura atau 10 Muharram. Jadi Nabi berpesan kepada sahabat-sahabat yang lain. Umat Yahudi aja pun mempuasakan hari Asyura. Lebih pantas lagi kalau begitu umatku kata Nabi. Maka timbullah hadis Rasulullah. Man shoma yauma Asyura yukaffiru salatul madiyah. Barang siapa yang berpuasa hari Asyura dapat menebus dosa setahun yang lalu. Supaya jangan pas mirip persis puasa kita seperti orang puasa Yahudi, buatlah 2 hari. Sebenarnya yang paling bagus 3 hari, yang paling bagus hari ini, besok Selasa. Cuman hari ini kita nggak mungkin berpuasa. Kenapa? Menghormati ahli bait saudara hadir. Karena dari jam 11 katanya tersebut baru siap kan? Nggak mungkin lah kan? Jadi kalau nggak bisa tersebut Senin dengan Selasa saudara hadir. 2 hari paling 3 besok. Kalau nggak tahan juga kita 2 hari, boleh 3 hari saudara hadir.
Ya, beramal ibadah itu begitu. Kalau kita tersebut nggak tahan dua, belajar nipu setan Pak Bu, seperti itu dia. Sholat duha misalnya 2 rakaat, malas 2 rakaat, banti 4, malas 4, banti 6. Lama-lama setan itu pun muak nengok awak. Gila juga kawan nih. Ya. Tambah digoda, tambah ditambah, tambah digoda, tambah ditambah. Memang begitu, nipu setan. Kalau enggak, diputar belitkannya kita. Karena 2 rakaat dibuat Pak, maka disuruh 4. Kadang-kadang kita beri amal ibadah 2 rakaat, tapi kurang sempurna. Kadang-kadang kan ngantuk, nguap-nguap sholat. Malaikat pun apa yang dibilangnya? Laku tehna. Aku pun orang roh aku omong. Jadi kurang bagus kadang-kadang. Buat tutupi 2 rakaat lagi. Biarpun 4 rakaat dibuat, asal diterima 2 rakaat. Ketimbang 2 tapi tak diterima. Itu orang-orang tertentu beramal ibadah sudah ini, yang teliti saudara hadir. Di hadis lain disampaikan baginda Rasulullah, hadis yang sahih, man shoma yauman fi sabilillah ba'dahu Allah wajhu 'anil nari sab'ina kharifa, kata baginda Rasulullah. Siapa saja yang puasa sunat 1 hari karena Allah, Allah akan menjauhkan wajahnya kelak 70 tahun dari api neraka. Bayangkan. Kita jujur Pak, belajar tauhid tasawuf kita, kan pasti ada di antara kita masih ada puasanya yang tinggal saudara hadirin. Apalagi waktu masih muda dulu kan. Karena rata-rata manusia biasa umur 15 baru balik, 16 sampai 30 tahun jarang orang sholat 5 waktu Pak, yang sudah tetap, kecuali orang-orang tertentu, keturunannya orang-orang soleh, kalau tidak pun tinggal di pesantren. Kalau orang biasa jarang sholat 5 waktu kalau umur 16 sampai 30 tahun. Ya, kadang 3 waktu, kadang 2 waktu, kadang tak ada waktu saudara. Ya. Umur 30 sampai 40 baru mulai sholat 5 waktu. Tapi belum sempurna sholatnya, masih ngaur-ngaur. Sholat di sini ada yang ke Brastagi, ada yang pulang kampung, ada yang kemana-mana, saudara hadir. Umur 40 bila ia belajar betul, maka baru bagus sholatnya. Kalau tidak, banda. Puasa pun begitu juga, apalagi kaum ibu, banyak kali tinggal puasanya. Apalagi suami istri salah settingannya Bu. Seminggu lagi mau Ramadan, mau puasa Ramadan, beranak. Dah wajib ganti dan bayar fidyah. Nanti tahun depan belum habis yang diganti, seminggu lagi tersebut mau Ramadan, beranak meneh. Ini sebenarnya salah laki-laki yang sebenarnya, ya. Settingannya itu yang bagus maunya. Boleh beranak tapi jangan mau puasa supaya jangan payah gantinya. Kadang-kadang perempuan ini pun payah. Memang tak bisa, semua apapun dibuat obatnya, antisipasinya KB-nya, memang gak serasi. Ada yang begitu perempuan memang. Pokoknya tiap tahun beranak, tiap tahun beranak. Subur pula peranakannya. Ada yang saking suburnya Bu, tak ada suaminya pun beranak juga dia. Pening juga Pak kadang-kadang. Subur kali Pak Ustaz. Ada ceramah Ustaz. Mana Pak ada zaman sekarang Pak? Yang tak masuk di akal pun sekarang masuk di akal. Ini kenyataannya. Kan makanya dibuat Allah sempurna. Ada yang tak ada ayahnya, tak ada ibunya, Nabi Adam alaihissalam. Ada yang ada ibunya, tak ada ayahnya, Nabi Isa alaihissalam. Ada yang ada bapaknya, tapi tak ada ibunya, Siti Hawa, saudara hadir. Ada yang ada bapaknya, ada mamanya. Kita lah ini, Nabi Rong, Nabi Hawa, Nabi Sulan, Nabi Tilan, Nabi Aso. Ada yang ada mamanya, bapaknya kurang jelas, anak di karbet. Kan ada kan? Anak di karbet, bunting duluan. Hati-hati ibu-ibu yang sudah bunting duluan. Kalau bisa jangan dimarhabani lagi, kurang bagus sudah ada. Karena ayat-ayat marhaban untuk sanjungan Nabi itu siogianya tidak pantas Pak diperuntukkan orang-orang seperti itu. Jadi kalau bunting duluan, udahlah panggil keluar, doa selamat, dah, nggak usah bikin pesta lagi. Supaya apa? Jangan dibuka aib awal itu jauh-jauh rame-rame setelah ada. Ya. Ini kadang-kadang udah tahu bunting 5 bulan panggil pula Pak Ustadz Henro pula itu. Ya. Ibu-ibu salah keluar urat leher. Ya, cuman dapat toluh sekepal ya, pulut sekepal, toluh sebiji. Itu pun toluhnya udah retak sudah ada.
Panggil ustaz, berdoa juga. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Hampir menangis ustaz itu mendoakan. Ya Allah, ya Rabbi, pertemukanlah kedua pengantin ini sebagaimana bertemunya Adam dengan Hawa. Si pengantin tersebut berbisik-bisik di dalam hatinya, Pak Ustaz terlambat doanya, kami udah bertemu duluan, katanya. Nah ini kesempatan kita tersebut untuk puasa. Ya. Karena kesempatan puasa hari Asyura, Senin dengan Selasa, jangan satu hari. Terkecuali memang betul-betul nggak bisa dielakkan. Besok puasa, kebetulan ibu-ibu hari Selasa uzur, apa boleh buat? Kalau zaman sekarang banyak kali orang macam-macam alasannya. Kalau perempuan dapat bulan, sekarang laki-laki dapat bintang. Itu pula penyakitnya. Kenapa nggak puasa Pak? Inilah. Nggak jelas saudara hadirin ya kan? Bukan apa-apa. Ini kesempatan job untuk kita untuk hari esok. Ya. Jangan kita beranggapan tahun depan bisa lagi diambil. Belum tentu. Kita mengajinya aja pun sudah banyak yang kurang. Walaupun nggak tahu kita entah kemana pinginya kan? Ya kadang-kadang juga keluar dari rumah dia, tapi nggak juga tempat ngaji. Nah ini problemnya. Kan ada orang sehat, belum tentu sempat. Ada orang sempat, belum tentu sehat. Berapa banyak orang kepingin ngaji? Ada kesempatannya, tapi tak ada kesehatan. Bergeletak di rumah sakit, tanah tengoklah. Ada yang sempat, tapi tak sehat. Ada yang sehat, tapi tak sempat. Sibuk aja. Mulai dari subuh sampai nanti maghrib asik main TikTok aja kerjanya. Yang ditengok mak lampir semua saudara hadir. Jadi bersyukurlah kita diberikan Allah waktu dan kesempatan kesehatan. Siapa tahu besok lusa tak ada waktu lagi. Kan Allah semua yang berkehendak. Kan sebagaimana yang diuraikan camat kita tadi kan. Sudah berniat kemana-kemana tapi belum ada waktu. Belum ada kontak sudah. Tapi alhamdulillah pagi ini subhanallah kita dapat bertemu dengan camat. Siapa tahu tak ada jalan yang rusak lagi, mau diaspal lagi balik. Mana kita tahu ya kan? Nggak mungkin sia-sia kalau Pak Camat kemarin, nggak mungkin sia-sia. Nggak mungkin, pasti akan jelas saudara hadirin. Pasti. Ya, entah kota-kota ini pun dari Pak Camat ini, mana kita tahu ya kan? Bisa saja terjadi karena Allah berkehendak. Atau karena jauhnya Ustadz, bisa juga saudara hati. Kita bukan nyinggung, sekedar nyenggol. Namanya juga usaha. Itu pun naik coyo. Waktu kita habis, payah. Nggak bisa, berat lah ya kan. Awak dari tadi belum makan apa-apa ya. Ya. Nah ini saudara hati. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita perbanyaklah memang sedekah besok hari Haji. Itulah kepingin saya kalau tahun-tahun depan kalau bisa kita buat Pak Kades, ya, entah di masjid mana diundang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya, jam 8 pagi, sebagaimana biasa, zikir, tausiah, sholat tasbih, nanti baru nyantuni anak yatim dalam keadaan puasa. Subhanallah, luar biasa. Ini kan saya ceritakan ini mencirip nih kemana-mana. Kompak kali sana Pak Ustadz. Memang iya kompak. Kalau hati kan nggak perlu kita tahu. Yang penting kompaknya dulu. Kalau nggak kompak, mana mungkin siap lontong nih kan? Tapi alhamdulillah rata-rata kalau musola memang naik dia memang naik bukan tanggung ya kan? Ya kan kepala di sini pun sama dengan Pak Sugeng kan? Tetap ya kan? Lanjutkan ya kan kemarin ya kan. Alhamdulillah itu ya kan. Nah perbanyaklah kata baginda Rasulullah sedekah. Man wasa'ala yawma asyura wasa'allahu fi kulli sanatiha. Barang siapa yang melebihkan belanja kepada ahli keluarganya aja kata Nabi, Allah akan melipat murahkan rezekinya sepanjang tahun itu. Jadi istilahnya Pak, besok kalau kita mampu berbagi lebih hebat lagi, biasa kita ngasih belanja sama istri 200.000 misalnya, karena hari Asyura naikkan tersebut 250 kalau enggak 300. Ibu-ibu pun begitu juga, biasa menunya tiap hari genjer kangkung terong,
Hari Asyura besok naikkan toluh minimal walaupun tak daging. Walaupun toluhnya enggak besar-besar kali, toluh kecil pun jadi. Kepada keluarganya dilebihkan belanja, kata Nabi, dimurahkan Allah, lipat gandakan sepanjang tahun. Apalagi anak yatim, fakir miskin. Ini dia. Itu makanya di mana-mana kita buat begitu. Jadi nanti duit tersebut itu dibagi rata dia sudah ya. Kadang-kadang banyak orang sedekah manggil anak yatim, tapi nangis anak yatim itu sedih. Kenapa? Karena tidak rata. Contoh, kita buat anak yatim 40 orang, kita kumpulkan duit itu kalau bisa. Berapa jumlahnya baru kali 40. Ada kadang-kadang ingin pribadi, tapi 20 orang aja 20 amplop. Itu yang salah tuh. Kenapa? Nanti yang 20 tak dapat dia, netes air matanya Pak, sedih dia. Kau dapat berapa? Dapat sekian. Kau dapat netes dia. Itu tidak abdul sedekahnya, saudara adil. Biarpun 10.000, 20.000, tapi dapat dia semuanya. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita mengasih, berapa anak yatimnya? Sekian. Kasih semua, saudara adil. Ini dia. Jadi memberdayakan tersebut rezeki kita itu supaya mampu merata, itu lebih bagus. Supaya jangan ada yang netes air matanya karena sedih. Nah ini kita buat untuk tahun depan sangat bagus sekali. Ya. Nah salah satu programnya FKSM ini bagus, saudara adil. Kita undang siapa saja. Soal datang atau tidak bukan urusan kita, kehendak Allah yang berlaku, saudara adil. Ya. Jadi kalau datang pun misalnya, alhamdulillah. Enggak datang pun ya enggak apa-apa, asal datang duitnya, enggak ada masalah, saudara adil. Ya. Nah waktu kita terbatas, mudah-mudahan apa yang kita uraikan, insya Allah bulan yang akan datang supaya kita sambung kajian kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Karena Rasul Pak tidak sama dengan Nabi, walaupun Nabi ada yang Rasul. Karena dalam sejarah tersebut Nabi 124 orang, saudara adil. Ya, sementara tersebut Rasul 313. 124.000 saudara adil ya, banyaknya. Tapi tidak semua Nabi jadi Rasul. Nabi dia belum tentu Rasul. Pasti Nabi, saudara adil. Ada juga tadi saya bilang, Nabi dia tapi tidak Rasul. Nabi dia tidak Rasul, tidak juga tersebut Nabi. Itulah kita ini. Nabi Rong, Nabi Yawa, Nabi Sulan, Nabi Tilan, Nabi Yaso. Nabi pun tidak juga Rasul. Nah mudah-mudahan bulan yang akan datang kita kupas dengan tuntas supaya sambung kaji kita, saudara hati. Akhir kata mohon maaf dan batin. Mudah-mudahan semoga apa yang kita uraikan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Kita tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, janganlah membuat kita tersebut sakit hati. Kalau ada jarum yang patah, janganlah dibuang ke dalam kali. Kalau ada penampilan kita yang silap dan salah, janganlah membuat bapak dan ibu sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.